Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tini Kaimudin. Kali ini kita akan membahas tentang konfigurasi elektron. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama diharapkan kalian dapat menjelaskan prinsip dan aturan penulisan konfigurasi elektron. Yang kedua, kalian dapat menuliskan konfigurasi elektron dalam bentuk diagram orbital. Baik, sebelum kita masuk pada konfigurasi elektron, sekedar mengingatkan saja tentang lambang atom. Jika lambang atom dinotasikan dengan X, maka Z ini adalah nomor atom. Sedangkan A adalah nomor massa atau massa atom. Z ini menunjukkan jumlah proton, di mana dalam atom netral Z ini pun menunjukkan jumlah elektron. Untuk jumlah neutron adalah selisih antara A dikurangi dengan Z, atau nomor massa dikurangi dengan nomor atomnya. Mari kita lihat, misalnya natrium dengan nomor atom 11 dan nomor massa 23. Maka jumlah proton dan elektronnya adalah 11, sedangkan neutron jumlahnya sebanyak 23 dikurangi dengan 11, yaitu 12. Seperti halnya juga aluminium, prinsipnya sama. Proton dan elektron 13, sedangkan neutron ada 14. Baik, mari kita lihat sama-sama tentang konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron adalah gambaran distribusi elektron dalam orbital-orbital atom. Bicara tentang orbital atom berarti kita membicarakan tentang teori atom mekanika kuantum. Berdasarkan konfigurasi elektron ini diawali dengan aturan yang pertama, yaitu asas of Boole. Nah, menurut asas of Boole, pengisian orbital dimulai dari subkulit dengan tingkat energi paling rendah, kemudian ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, berdasarkan gambaran ini, skema ini, jadi yang paling rendah tingkat energinya adalah 1S. Kita ikuti saja anak panahnya ya. Jadi anak panah ini bersambung nih seperti ini, ya begini. Ya, jadi setelah 1S, kemudian dia akan bersambung di sini 2S, lalu 2P, 3S, kemudian bersambung lagi menjadi 3P, 4S, lalu 3D, 4P, dan seterusnya. Sambungannya ikut anak panah saja ya. Nah, maka di sini terlihat pengisian elektron ternyata tidak berdasarkan kulit atau bilangan kuantum utamanya, tetapi berdasarkan tingkat energi. Ternyata bahwa tingkat energi dari 4S itu lebih rendah dibandingkan dengan tingkat energi 3D. Sehingga 4S yang diisi terlebih dahulu elektronnya. Selanjutnya aturan kedua yaitu larangan Pauli. Pauli mengatakan bahwa tidak boleh ada 2 elektron dalam satu atom yang mempunyai 4 bilangan kuantum yang sama. Nah, jika 2 atom memiliki bilangan kuantum utama, azimut dan magnetik yang sama, maka spinnya harus berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa dalam setiap orbital hanya boleh ditempati maksimum 2 elektron dengan spin yang berlawanan. Kita tahu bahwa orbital S itu dengan nilai L sama dengan 0, itu kan orbitalnya hanya 1 karena M-nya 0.
Berarti pada orbital S itu maksimum diisi oleh 2 elektron. Selanjutnya untuk orbital P dengan L1 ini memiliki bilangan kuantum magnetik sebanyak 3, menunjukkan 3 orbital, berarti maksimum elektron yang terisi pada orbital P adalah 6. Demikian pada orbital D yang 5 orbital, yang mengandung 5 orbital atau memiliki orbital sebanyak 5, itu maksimum mengisi 10 elektron, dan orbital F itu yang terdapat 7 orbital, berarti dikali 2 elektron masing-masing, maka maksimum elektron yang dapat menempati orbital F adalah sebanyak 14 elektron. Nah, dengan demikian, kalau kita gabungkan larangan Pauli dengan aturan Aufbau tadi, maka kita bisa menuliskan konfigurasi elektronnya dimulai dengan, tadi kan di larangan Pauli di asas Aufbau mulai dari 1s ya, 1s2. Nah, 2 ini menunjukkan jumlah elektron maksimum, seperti itu ya. Jadi selanjutnya kalau kita isi elektronnya pada tingkat-tingkat energi, maka dimulai dengan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, dan seterusnya. Oke, udah bukan? Nah, sekarang mari coba kita perhatikan contohnya. Misalnya ini untuk natrium. Nomor atomnya 11. Nomor atom 11 ini kan berarti jumlah elektronnya juga 11 ya. Nah, maka coba kita lihat. Baik, kita lihat. Yang pertama adalah yang tingkat energinya paling rendah, 1s2. Nah, ini 1s2. Kemudian lanjut, 2s2. Kemudian 2p6. Kita hitung ada berapa elektron yang sudah terisi pada subkulit yang ada. Orbital-orbital yang ada. Nah, ini kan sudah ada 2 tambah 2 tambah 6 berarti sudah 10. Natrium memiliki 11 elektron. Berarti satu elektronnya akan menempati 3s. Sehingga konfigurasi elektron dari natrium yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Selanjutnya kita perhatikan kalsium dengan jumlah elektron sebanyak 20. Kita mulai lagi dari tingkat energi yang paling rendah, yaitu 1s2, 2s2, 2p6. Ini sudah 10 ya. Ini sedangkan elektronnya 20. Berarti kita lanjut. 3s2, 3p6, 4s2. Nah, di sini sudah 20, berarti konfigurasinya berhenti sampai di 4s2. Jadi, untuk pengisian elektron atau konfigurasi elektron ini tinggal diingat urutan tingkat energi dan pengisiannya elektron yaitu maksimum 2 elektron dalam satu orbital. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan aluminium yang memiliki nomor atom 13? Tetapi aluminium ini bukan netral tapi ion, berarti Al3+. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah tahu bahwa jika ion itu adalah ion positif, berarti sudah kekurangan 3 elektron sesuai dengan muatan dari aluminium. Nah,
Berarti Al3+ ini memiliki 10 elektron. Bukan 13 ya, 13 adalah nomor atomnya atau protonnya. Nah, baik. Karena aluminiumnya 10, maka kita isi sesuai dengan urutan yang ada tadi. Mulai dengan 1s2, 2s2, 2p6. Yang penting lihat, menghitung elektronnya. Kalau sudah tepat menghitung elektronnya, insya Allah konfigurasi elektronnya juga tepat. Bagaimana dengan mangan? Mangan 2+. Nomor atomnya 25. Berarti 25 kurang 2 elektron berarti 23. Kita isi lagi. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5. Di sini yang dilepaskan adalah yang kulit terluar, yaitu 4s2 dan seterusnya. Selanjutnya, aturan yang ketiga adalah kaidah Hahn. Menurut Hahn, elektron dalam satu subkulit tidak akan berpasangan terlebih dahulu sampai semua orbital terisi elektron. Maksudnya bagaimana? Jadi mula-mula elektron itu akan menempati orbital sendiri-sendiri. Baru dengan spin yang sama, baru setelah itu orbital tersebut diisi penuh elektron. Perhatikan di sini mangan 25. Pengisian orbitalnya seperti ini. Nah, karena ada 2 elektron dalam satu orbital, berarti memiliki spin yang berlawanan. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Ada yang spinnya negatif setengah, ada yang spinnya negatif setengah. Nah, yang dimaksud dengan Hahn adalah diisi dulu dengan spin yang searah. Nanti kalau sudah terisi penuh dalam satu orbital atau subkulit, baru dipasangkan. Seperti itu. Oke. Nah. Ya. Oke. Begitu juga dengan ini contoh saja bahwa yang jelas bahwa mengisi dulu penuh satu elektron dengan spin yang searah ya. Dengan spin yang searah baru kemudian dipasangkan. Nah, kalau sudah D4 misalnya berarti pengisiannya spin yang searah dulu ke atas baru kemudian dipasangkan. Seperti itu. Nah, ada yang disebut dengan aturan setengah penuh dan aturan penuh, di mana aturan setengah penuh ini tidak mengikuti kaidah Aufbau atau asas Aufbau. Aturan setengah penuh ini mengatakan bahwa jika konfigurasi elektron itu berakhir dengan D4, maka satu elektron dari S akan tereksitasi ke orbital D. Mari kita lihat yang ini saja, CR. Di sini CR konfigurasinya 4s2 berakhir dengan 4s2 3d4. Nah, ini karena D4 ini ya, konfigurasi ini tidak stabil, maka satu elektron dari 4s dieksitasi ke orbital 3d, menghasilkan konfigurasi baru yaitu ini 4s1 3d5. Sehingga konfigurasi elektronnya seperti ini. Tuh, ya. Nah, selanjutnya aturan penuh sama juga prinsipnya ya. Mengeksitasi satu elektron. Jadi kalau ada di 9, maka elektron pada S2 ini akan dieksitasi. Menghasilkan konfigurasi 4s1 3d10. Contoh misalnya pada Cu. Seperti itu. Jadi ini yang dikenal dengan aturan penuh. Baik, selanjutnya silahkan